Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Selatan. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kepala sekolah saya adalah Ustadz Abu Bakar SPDI, beliau sebagai Kepala SMP Plus Ulumul Quran Aceh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maksud saya menjumpai Ustaz ini adalah ingin mewawancari Ustaz masalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Untuk sebelumnya, Ustaz tentang diri dulu. Ustaz, kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Bakar SPDI. Sekarang ini menjabat sebagai Kepala SMP Plus Ulumul Quran Kabupaten Selatan. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Baik, untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu adalah tantangan kita bagaimana kita bisa posisikan satu kasus yang dianggap benar dan juga satu kasus yang merupakan dianggap yang salah. Baik, untuk soal yang kedua, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, dalam hal ini terutama kita harus mengidentifikasi dulu terhadap kasus tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencarikan solusi yang terbaik terhadap penyesuaiannya. Itu solusi ini bisa menguntungkan baik itu secara lembaganya maupun menguntungkan kepada pihak yang mempunyai kasus tersebut. Kita cari mengidentifikasi dulu Ustadz ya, kemudian baru mencari solusi masalahnya yang bisa menguntungkan lembaga atau anak tersebut. Untuk soal ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan, tentu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Akan tetapi selama ini kita bermusyawarah dengan tenaga kependidikan. Ada rekan-rekan guru yang kita ajak untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Dan nampaknya rekan-rekan ini sangat Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare for lessons with good spirit. Thank you. Jadi bisa saya simpulkan dari pertanyaan Ustadz yang ketiga tadi, langkah-langkahnya di sini adalah bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan guru, peserta juga dengan tenaga pendidikan. Itu saja. Oke, selanjutnya soal nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Untuk yang paling efektif itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus ini tepat sasaran. Jika misalnya kasus itu terkait dengan tenaga kependidikan, ya kita selesaikan dengan tenaga kependidikan. Kalaulah kasus ini terkait dengan peserta didiknya, berarti kita harus menyelesaikan langsung dengan peserta didiknya sehingga kasus ini bisa terselesaikan tepat sasaran. Baik. Cepat sasaran Ustadz ya, biar solusinya mudah dan lebih efektif dalam menyelesaikannya. Baik, soal selanjutnya Ustadz.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus problematika. Mungkin ada persoalan kasus-kasus yang sulit misalnya. Tantangan apa kira yang Baik, untuk selama ini tantangan yang kami rasakan cukup agak berat itu ketika ada kasus yang perlu kita koordinasikan dengan pihak yayasan, di mana ada kasus yang tidak bisa kita putuskan sendiri secara pihak internal sekolah saja, tapi ini perlu adanya koordinasi dengan pihak yayasan. Sehingga terkadang keputusannya itu tidaklah apa yang sudah kita putuskan di internal sekolah, tetapi ada keputusan yang lebih bijak lagi yang diambil oleh pihak yayasan. Seperti itu. Itu Ustaz ya. Berarti ada suatu keputusan yang tidak bisa kita ambil Ustaz ya, harus ada musyawarah dengan yayasan. Setelah kita putuskan menurut kita ini bagus, belum tentu nanti sesuai dengan yayasan itu ya. Untuk soal selanjutnya, apakah Ustaz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus problematika? Terkait dengan jadwal, jadi pada prinsipnya adalah ketika kasus itu perlu kita selesaikan, itu kita selesaikan dengan segera mungkin agar tidak menumpuk ya, kasus-kasus yang lain misalnya. Jadi saya tidak punya jadwal khusus, tapi begitu saya punya jadwal langsung kita selesaikan terhadap kasus yang lain. Nanti bisa saya simpulkan Ustaz, tidak ada jadwal khusus ya. Selagi ada waktu menyelesaikan, langsung diselesaikan sehingga tidak menumpuk masalah-masalah. Baik Ustaz, soal selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematika? Ya, untuk faktor pendukung dan juga personal yang mendukung selama ini adalah faktor dari internal sekolah itu sendiri, yaitu gurunya, ya, tenaga pendidikannya, juga pihak yayasan barangkali di sini. Jadi ketika kita koordinasikan dengan mereka terhadap penyelesaian kasus ini, itu akan mudah. Artinya ketika kita beranggapan bahwa kasus ini bisa kita selesaikan sendiri, di situ ada kelemahan. Tapi dengan bersama-sama kita menyelesaikannya, insya Allah kasus-kasus yang berlaku bisa kita selesaikan. Insya Allah. Jadi bisa saya simpulkan yang faktor yang memudahkan Ustaz dalam mengurus adalah di sini yang pertama adalah pihak internal seperti Dewan Guru, tenaga pendidikan, dan juga dibantu oleh yayasan dari Ustaz ya. Oke, untuk terakhir Ustaz, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan? Baik, untuk kesimpulannya ya, bahwa setiap kita itu tentu punya masalah ya, di kehidupan ini, dan yakinlah setiap kita itu masalahnya itu sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Situ kita garis bawah. Dan yang terbaik adalah ketika kita punya masalah, langsung masalah itu bisa kita selesaikan. Ketika tidak bisa kita selesaikan sendiri, berarti itu orang lain yang bisa kita selesaikan. Nah, ketika masalah itu hadir di tengah kita, di lembaga kita, di sekolah kita, itu ada pihak yang bisa menyelesaikan masalah, mulai dari pimpinan terus pada para tenaga pendidikan. Ini bersama-sama menyelesaikan terhadap permasalahan ini agar sekolahnya bisa berkembang lebih maju. Baik, Ustaz. Jadi bisa saya simpulkan, baik, berarti setiap kita itu pasti memiliki masalah ya. Nanti masalah ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bisa berkolaborasi dengan guru, tenaga pendidikan, dan juga nanti akan dibantu oleh yayasan. Begitu. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.